Dan dan orang non muslim ini tahu kalau gembel ini beragama muslim. Dia nggak pilih-pilih. Oh lu muslim ya? Nggak mau aku kasih, pergi. Nggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya sahabat podcast Madrasah dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan tamu yang juga istimewa. Jadi tadi setelah kita berbincang-bincang dengan salah satu siswa MAN 3 Kota Payakumbuh yang menjadi salah satu pemenang dalam ajang Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia. Kali ini juga kita kedatangan narasumber yang juga sangat luar biasa, multi talenta, serba bisa dan serba ada. Oke, dan dia juga menjadi salah satu pemenang menjuarai di ajang Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Dan sebelum kita lanjut, kita sapa dulu nih sahabat podcast Madrasah dimanapun berada. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan rezekinya tentunya ya. Podcast Madrasah, cerdas, inovatif, berbudaya. Oke, kita lanjut dan kita sapa dulu nih narasumber kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Om Bang Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik. Dan tunggu sebentar, saya setel sebentar ya. Oke, silakan. Kurang nyaman ya posisinya Om. Jadi ini saya lebih enaknya manggil siapa nih? Abang atau terserah aja. Bung aja ya. Oke, Bung. Mungkin sahabat podcast Madrasah belum tahu nih, ini siapa dia ini dan kenapa dia bisa hadir di podcast kita. Silakan kenalkan namanya, Bung. Perkenalkan, nama saya David Saputra. Oke. David atau Om Ganteng. Om Ganteng ya. Jadi saya bertugas di salah satu instansi dari Kementerian Kota Payakumbuh. Kementerian Agama Republik Indonesia bagi Satker Payakumbuh. Tugas saya untuk segi pengamanan. Oke, segi pengamanan untuk satkernya ya. Ya, betul. Oke. Jadi boleh disebut nih di mana nih tugasnya, Bung? Di MAN 3 Kota Payakumbuh, cerdas, inovatif, berbudaya. Jadi cerdas juga nih. Iya dong, kita harus cerdas. Oke. Bung David ini merupakan salah satu pemenang. Nah, bukan salah satu sih, adalah pemenang ya, perwakilan dari satkernya, yaitunya di kompetisi film inspiratif ya, Bang. Ya, film inspiratif bertemakan moderasi beragama. Temanya yang diangkat waktu Hari Amal Bakti Kementerian Agama itu moderasi beragama ya. Ya, betul. Oke, boleh diceritakan sedikit tentang judulnya lah dulu, kita masuk. Judulnya itu tentang apa dia tuh? Tentang moderasi beragama itu kan tujuannya gimana kita hidup perdampingan, toleransi antar umat beragama sehingga menjadikan Indonesia ini damai, rukun, dan sejahtera. Oke, satu sebelum kita lanjut nih, saya keingat atau saya pangling. Ini yang di kepala ini apa nih, Bung? Oh, ini hanya topi ya. Kebetulan topi ya? Saya beli di Shopee ini. Unik juga. Oh iya, saya beli di toko oren. Toko oren ya. Jadi ini hanya sekedar topi ya. Kan kita sunnahnya menutup rambut. Tapi saya malah mengeluarkan rambut ya. Tapi nggak apa-apa lah. Warna putih juga makanya. Iya, itu seni itu. Oke, kita lanjut. Jadi itu tentang moderasi beragama. Untuk inti ceritanya itu gambarkan apa dulu nih? Nah, jadi begindang. Salah. Jadi begini. Oke. Jadi begini. Tema ceritanya itu tentang orang yang non-muslim. Jadi ceritanya begini. Kan di sekolah saya latarnya kan sekolah saya ya, MAN 3 Kota Payakumbuh, cerdas, inovatif, berbudaya. Oke. Jadi sekolahnya itu ada salah satu gurunya. Guru yang kami jadikan itu orangnya waktu kita ajak syuting, emang susah sih didik dia. Cuman karena dia tekun berlatih keras, kita didik dan dia mau untuk memerankan peran tersebut. Walaupun orangnya agak rada-rada gimana gitu. Sebab pemerannya nggak ada yang lain, terpaksa dia gitu. Terus jadi ada unsur keterpaksaan nih, Bung? Iya, kita paksa. Cuman dengan proses yang
from zero to hero. Jadi dia alhamdulillah dia menang, orangnya kalau nggak nggak tahu lah. Oke. Lanjut. Jadi dengan ada unsur keterpaksaan itu, malahan itu bisa menjadikan sebagai pemenang dalam Iya. ajang itu ya. awalnya pemeran tersebut dia nggak mau loh. nggak Dia mau nggak dia. mau. Cuman saya paksa-paksa, saya berikan Hadiah. motivasi. Motivasi. Kamu pasti bisa. Soalnya dalam bahasa Inggris, in the fast is avoided in the verse. Itu artinya kita harus kerja keras. Oke. Udah masuk di bahasa Inggrisnya ya. Iya. Jadi Jadi lanjut. singkat cerita nih akhirnya dia mau dan sebab waktu kita bikin video tersebut itu dalam keadaan orang libur ya. Libur semester. Libur semester ya. Jadi murid-murid banyak yang nggak masuk dan kita kekurangan talent juga. Oke, kita jadi ajak. berapa orang nih talentnya waktu itu? Ada cuma 3 biji. Oh 3 biji ya. Iya, tapi kalau 3 di, biji bukan 3 orang, bukan 3 ekor. tapi kalau di total bijinya ada 6 mungkin ya. Oke. Jadi Oh jadi semua ini talent ini laki-laki semua ya. iya, ini bukan masalah biji sih sebenarnya. Oke, jadi Ceritanya begini. Kan tadi udah cerita aja nih. orang muslim yang pergi ke sekolah, akhirnya dia ada urusan mau pulang kan. Pas di perjalanan dia pesan aplikasi ojek online. Oke. Ojek online, terus dia mendapatkan supir ojolnya ternyata non muslim. Oh beda keyakinan dengan Beda dia. keyakinan. Jadi setelah dia datang, dia naik dan dia antar, ternyata udah masuk waktu zuhur. Oke. Yang orang muslim ini dia adalah muslim yang taat. Dia tidak ingin melewatkan waktu sholatnya walaupun detik pun. Karena dia mengejar sholat jemaah yang pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan kita sholat sendiri. Jadi waktu dia merapat ke masjid, dia bilang, "Pak, ayo kita." Jadi dia ngajak nih. Padahal dia belum tahu nih Iya. orang nih. Lalu orang non muslim itu dia, "Maaf Pak, saya non muslim." Kontak dia kaget kan, waduh. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya sang ojol tersebut mau nungguin gitu kan. Oke. Padahal dia akan kehilangan waktunya. Sebab bagi ojol itu waktu adalah time is money gitu kan. uang ya. Iya. Waktu adalah uang bagi dia. Berapa orderan masuk yang akhirnya nggak jadi masuk karena dia nungguin orang. Mungkin bapak tadi. Sama-sama kita tahu kan kalau azan zuhur, azan ke iqomah itu 10 menit. Belum lagi sholatnya, udah 20 menit. Belum lagi zikirnya, tambah lagi 10 menit. 30 Dia bisa menit. setengah jam lah dia menunggu ya. Setengah jam dia menunggu. Itu karena apa? Karena dia ingin saudaranya sesama Indonesia, sesama manusia melakukan ibadah sholatnya. Dengan keyakinan Iya. Kan karena kebanyakan sekarang nih yang terjadi, kita beda agama nih. Aku mau sholat dulu. Ya udah serah. Gak peduli gitu. Disinilah kita memupuk kepedulian agar bisa menciptakan kehidupan yang manis. Gitu. Benar beragama ya. Jadi singkat cerita setelah orang Islam ini datang Setelah ibadah. ibadah, dia langsung naik, langsung gas, jauh gitu kan. Pergi lagi. Pas sampai di rumah, ternyata orang Muslim ini ngasih ongkosnya kan rata-rata 12.000, tapi dia kasih 50.000 sebagai oke. apresiasi karena orang non Muslim ini nungguin sudah mau tadi ya. menunggu. Dan orang non Muslim ini juga senang. Kan Artinya bukan istilahnya dia bukan mengharapkan lebih dari ketika dia memang murni untuk dia mau bertoleransi ya untuk menunggu, dan tahu-taunya dengan kebaikan berbuah manis. berbuah manis ya. Jadi setelah dia ngantar, lalu si ojol ini pergi dan dapat lagi orderan yang baru. Oke, Dia langsung senang. dapat nih. Iya, ternyata orderan itu di restoran yang mewah gitu. Oke. Restoran yang mewah yang sama-sama kita tahu kalau harganya itu gak seperti ayam geprek di kantin. Kan di kantin Mantiga itu ada juga ayam geprek, enak, lezat, bergizi. Cuman emang kurang terekspos aja gitu. Tapi harganya sambal murah juga tuh. Murah juga, sambalnya pun enak loh. Karena diracik dengan 11 bumbu rahasia. Enggak cuma ramah lingkungan dia. Gitu, dan sertifikasi halalnya juga akan mau keluar itu di kantin Mantiga. Kantin Maria cerdas, inovatif, berbudaya. Kantin Maria bukan itu, pedas,
higienis, harga murah biaya gitu. Yang murah ya. Itu kan Nggak bisa, itu masuk nanti. Ya lanjut. Nah, jadi setelah dapat, dia beli ayam tersebut. Entah kenapa itu GPS error. Mungkin karena kartu. Setelah dapat orderan tadi. Iya, udah sampai di perumahan. Ternyata orang yang order itu adalah tinggal di perumahan yang banyak gang-gangnya, banyak simpang-simpangnya gitu kan. Iya. Entah kenapa HP-nya itu jaringannya lemot. Jaringan mungkin pakai kartu tut. Jadi sinyalnya nge-lag gitu kan. Oh, udah iya. muter-muter. Mana gimana? Akhirnya ibu yang punya orderan telepon. Ini mana kok lama kali? Iya Bu, Komplain lah ya, iya ibu ya. komplain. Akhirnya ibu itu memutuskan untuk cancel orderannya karena kesal. Itulah, karena kadang kan kita nggak tahu manusia ini kan rambut sama hitam samponya beda-beda kan. Sama putih juga ya. Iya. Jadi Setelah akhirnya di cancel. sedih lah Kang ojol non muslim ini, sedih kan. Tapi dia nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Akhirnya mumpung dia lagi lapar, wah udah gua aja lah yang makan katanya kan. Lalu dia pergi mencari tempat untuk istirahat makan. Pas sampainya di tempat yang dirasa bagus untuk makan, dia udah membuka. Nah nih ada jus jeruk, ada ayam gitu kan. Sesuai dengan pesan ibu-ibu tadi ya. Lewat lah gembel. Nah, kalau pemeran gembel ini oke banget nih orangnya nih. Banget, ya. Soalnya dia emang apa namanya? Apa? Bertalenta yang bagus gitu. Kita pilih. Terus? Yang memerankan gembel ini saya salut sama dia. Selain parasnya yang tampan dan rupawan, dia juga apa namanya? Kosakata public speakingnya itu bagus loh. Oh ya, saya potong sebentar. Iya. Buat sahabat yang ingin nontonnya nanti bisa baca-baca deskripsi di bawah ya. Iya. Jadi nanti akan kita sertakan. Iya. Jadi upload itu. Sudah di channel Kanwil Kemenak Sumbar itu ada. Oh ya, nanti kita berarti Buat nanti sahabat-sahabat yang ingin menyaksikan siapa gembel yang bertalenta dan multi lateral Level. itu, Oke. dia adalah orang yang paling keren, paling tampan. Ya, nanti kita sertakan. Supaya Kumbu Timur, iya. Jadi Apa? Oke, nanti kita share juga ya linknya dari kanal YouTube-nya Kanwil Kemenak Sumbar gitu ya. Kita lanjut. Jadi setelah itu gimana tuh? Setelah gembel ini lewat, gembel ini ternyata belum makan 2,5 hari. Dramatis sekali. Iya. Jadi pas orang muslim ini mau makan, dia lihat, ya saya akan minta uang lah perutnya kan. Dia bilang, Pak minta. Dia bilang udah belum makan gitu. Karena kasihan. Sama lah dengan gembel-gembel pada umumnya gitu ya. Oke. Cuman gembel ini lebih elit gitu. Gembel elit ya. Ini bukan bermaksud apa namanya? Jelekan yang lain gitu. Iya, emang kita menggunakan kata gembel di sini bukan berarti gembel itu nilainya negatif ya. Cuman istilahnya memang hanya istilah aja gitu. Gak semua gembel meresahkan di bumi ini. Cuman ada juga beberapa, maksudnya oknum gembel yang sukanya mulung, ada ini besi diambil itu nakal ya. Nakal. Tapi gembel-gembel yang baik juga banyak. Jadi setelah dia minta tadi sama Kang Ojol tadi, terus gimana Kang Ojolnya? Lagian sebelum kita masuk ke Kang Ojol, masih membahas masalah gembel. Oke. Gembel yang kita maksud ini adalah sebuah singkatan. Apa tuh kepanjangan? Gembel, gemar belajar. Oke. Nah, kita semuanya lebih baik belajar di Mantiga Kota Payakumbuh, cerdas, inovatif, berbudaya. Jadi gembel lah ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah gembel ini minta, yang non muslim ini kasihan kan, lalu dia memberikan semuanya padahal dia lagi lapar loh. Dan orang non muslim ini tahu kalau gembel ini beragama muslim. Dia nggak pilih-pilih, oh lu muslim ya, nggak mau ku kasih, pergi, nggak gitu. Lah sikap toleransi, moderasi beragama tadi ya. Moderasi beragama muslim. Gambarkan dalam. Kita semua tahu kalau Bang Ojol ini bukan orang yang punya, bukan orang yang berlebih, tapi dia ingin berbagi kepada kita sesama manusia agar hanya sebuah kerukunan yang baik dan
setiap agama pasti mengajarkan umatnya untuk kebaikan. Nah, karena setiap kebaikan pasti balasannya kebaikan. Bakal ada kebaikan-kebaikan di belakangnya ya. Sebenarnya kalau ketika kita menolong orang lain, kita sebenarnya menolong diri kita sendiri. Jadi setelah ojol itu memberikan semua makanannya dan gembelnya senang, bahagia, lalu dia pergi. Adalah ojol ini seorang diri. Beratapain nasi ya, bukan? Bukan, dia lagi lapar kan. Akhirnya dia pergi ke kedai nasi di Rogohnya. 6.000 dapat apa sekarang? 3 kali pipis kan 2.000 kan? 2.000 satu kali ya. Udah pipis belum? Jadi pas pipis. Jadi dia pergi ke rumah makan. Cuman uangnya cuma ada 6.000 ya. Di waktu dia sampai di tempat kan dia bilang, "Bu, saya lapar, duit saya cuma apa, Bu? Bu, ibu kedai nasi itu bilang nasi sama tempe gitu." Bukan tempe, tahu. Ya. Udah, Bu. Pas dia duduk, banyak ada orang muslim yang kayaknya taat beragama itu pakai gambarkan identitasnya ya. Identitas. Belum kita tanya udah tahu dia. Iya, Udah tahu kita kalau dia seorang muslim. Orang muslim ini datang, dia duduk, dia langsung dapat makanan. Ayam bakar yang udah gak ada kumis. Itu harus ada. Dia dapat lele yang itu. Setelah dia dapat, kan dikasih itu makanannya nasi sama tahu. Di orang dia berdoa seperti. Arkan ini. Lalu orang muslim ini kan melihatkan perbedaan. Mungkin memang mereka berbeda dalam hal keyakinan gitu. Biasa saja itu ya. Iya, itu menurut saya manusiawi kan. Kalau saat kita menemukan sesuatu yang berbeda dari kita, pasti dari hati kita berkata beda. Tapi setelah kita pelajari, mungkin bukan. Lalu lanjut setelah orang non muslim ini mau makan, ya karena ini udah menggigil, iya. Terjatuhlah tahunya ini. Lauknya. Iya, lauknya terjatuh yang hanya sebuah tahu. Petak tahu kalau nggak salah ukurannya 3 cm. Ukuran tahunya kecil sekali, ketebalan 1 cm. Kecil kali ya? Ya kecil sekali dibanding. Jadi waktu jatuh pas dia mau ngambil, langsung sontak orang yang beragama muslim ini langsung melarangnya. Pak jangan pak gitu. Jangan, nggak usah diambil. Orang non muslim ojol ini bilang nggak apa-apa paknya. Belum 5 menit. Nggak usah. Akhirnya dia ditawari makanan yang baru yang dibayarin oleh orang muslim ini. Nah itulah maksud sebenarnya. Meskipun kita melihat hal yang berbeda, mungkin itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika di manusiawi ini tersentuh, itu akan keluar sisi manusiawi kita. Kebaikan tadi ya. Kebaikan tadi akan menular. Iya, nilai lo tadi kan. Sisi baiknya manusia ini akan keluar. Itulah namanya kita toleransi. Meskipun kita tahu ini beda keyakinan, tapi kalau sudah masalah manusiawi itu gak ada hambatannya. Kita gak perlu seiman untuk membantu orang yang seiman. Kita hanya perlu jadi manusia. Karena bisa membantu orang. Sesama manusia itu harus saling tolong menolong. Jangan saling nusuk dari belakang. Iya. Jadi inti dari film ini adalah menggambarkan bagaimana toleransi dalam beragama. Meskipun kita nggak seiman, tapi kita harus hidup berdampingan, toleransi, karena kita masih di bawah satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya mereka saling bercerita, saling akrab, meskipun ya kita sama-sama tahu beda keyakinan, tapi kita satu Indonesia. Tuh. Menarik ya. Iya, karena dalam sepanjang kisahnya itu
Memang penuh dengan konflik. Ya betul. Jadi Syarat akan makna. di film ini saya juara 1 dari 80 peserta lain. 80 peserta Saya lain. singkirkan semua 80 peserta lain dan saya melaju sampai Ke nasional. nasional. Cita-cita saya nasional tapi Cita-cita saya cuma sampai sampai provinsi. sampai provinsi. Berarti Bung David ini juarai di tingkat kabupaten kotanya. Iya, kabupaten kota. Dan itu diutus ke tingkat provinsi. Iya, tapi belum rezeki. Di lain hal atau Iya, hal lain. Ya, Bung. Oke, sahabat. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin sahabat sampaikan bisa tulis di komentar. Dan satu sih ada pesan dari kami. Jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia yang lainnya. Oke, podcast Madrasah, cerdas, inovatif, berbudaya.